Selamat datang di The Empire Beach Resort Bali. In accordance with safety and security standards, The Empire Beach Resort Bali, which is part of Santika Indonesia Hotels and Resort, is required to perform this safety procedure. Sesuai dengan prosedur standar keamanan dan keselamatan, The Empire Beach Resort Bali yang menjadi bagian dari Santika Indonesia Hotels dan Resort, kami diharuskan untuk melakukan prosedur ini. The hotel is equipped with a control system located in the command center and monitor 24 hours a day. Hotel ini dilengkapi dengan control system yang berada di command center dan dimonitor selama 24 jam. Each meeting room is equipped with fire extinguisher, sprinkler, smoke detectors, and public announcement system. Setiap ruang rapat dilengkapi dengan pemadam kebakaran, alat percikan air, deteksi asap, serta sistem pengumuman publik. The Empire Beach Resort Bali has an emergency stairs for access to the assembly point. The Empire Beach Resort Bali mempunyai tangga darurat untuk akses menuju assembly point. There are 6 panic buttons, which are located in separated area and connected to our security control room. Terdapat 6 panic button yang berlokasi di 6 area terpisah dan langsung terhubung ke security control room. The hotel is also equipped with satellite telephone to be used for emergency situation. Hotel ini juga dilengkapi dengan telepon satelit untuk keadaan darurat. We are now in the Envia's meeting room. In case of emergency, or if you hear an alarm, you don't need to be panic. Sekarang kita berada di meeting room di Empire. Apabila terjadi keadaan darurat atau alarm, Anda tidak perlu panik. If you hear this announcement on the loudspeaker, your attention please. There is an emergency in the hotel. Please leave the building quietly through the nearest emergency door. Our officer will direct you through the nearest exit to the assembly point. Apabila ada aba-aba melalui pengeras suara, mohon perhatian. Terjadi keadaan darurat di hotel. Mohon meninggalkan gedung dengan tenang melalui pintu darurat terdekat. Petugas kami akan mengarahkan Anda menuju pintu keluar terdekat menuju assembly point. Should you need medical assistance, our clinic is open from 8 a.m. to 8 p.m. The Empire Beach Resort Bali juga dilengkapi dengan klinik. The nearest police station to the Empire Beach Resort Bali is Kuta Police Station. The nearest hospital is the IMC Hospital. Kantor polisi terdekat dari The Empire Beach Resort Bali adalah Polsek Kuta dan rumah sakit terdekat adalah the IMC Hospital. Thank you for your attention and have a good day. Terima kasih atas kepercayaan Anda dan selamat beraktivitas. Tak beranjak, kami menunggumu. Merindukan tatapan kagummu. Membayangkan ramai tepuk tanganmu dan menantikan kedatanganmu. Kami di sini untukmu. Bersama mereka yang ingin mengisi harimu. Dan yang ingin dekat denganmu. Semangat kami masih tersimpan. Dan kami telah menyiapkan setiap keindahan dan kekayaan. Senyuman dan isi hati kami ingin segera tersampaikan. Keajaiban kami
cerita-cerita kami. Dan tradisi kami ingin segera bertemu. Kami tahu kamu pun ingin cepat kembali. Karenanya, kami selalu menjaga tempat ini. Sampai nanti kamu kembali dengan rasa tenang, kami tunggu di sini, di Indonesia aja.
Baik, hadirin berbahagia, marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para penari. Itulah tadi kita saksikan bersama Tari Sekar Jagad. Dan tentunya Tari Sekar Jagad memiliki arti sekar yang berarti bunga yang harum dan juga jagad yang berarti dunia. Dan dengan ditarikannya Tari Sekar Jagad yang juga merupakan tari selamat datang, dengan penuh sukacita kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh Bapak Ibu hadirin pada siang hari ini. Baik, untuk mengawali acara pada siang hari ini izinkan saya mengucapkan salam Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat siang kepada seluruh hadirin yang berbahagia. Selamat datang di The Anvaya Beach Resort Bali pada hari ini Selasa tanggal 9 Maret 2021. Dan izinkan saya mengucapkan selamat datang dan selamat siang kepada yang terhormat Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Ibu Nia Niscaya. Selamat siang Ibu. Yang kami hormati Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Bapak Iputu Astawa. Selamat siang Bapak. Yang kami hormati Direktur Pemasaran Pariwisata Regional 3 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Iman Santosa. Selamat siang Bapak. Dan yang kami hormati seluruh co-exhibitors ITB Berlinau 2021 yang hadir baik secara offline di Anvaya Beach Resort Bali maupun bergabung melalui platform online. And also good afternoon and welcome to all distinguished guests, ladies and gentlemen. Baik, hadirin berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat beliaulah kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu kami ucapkan selamat datang dalam acara Opening Ceremony ITB Berlinau 2021. Baik, untuk mengawali acara yang sangat luar biasa ini, izinkan saya mengundang kepada seluruh hadirin, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu, hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.
Baik, hadirin berbahagia, seperti yang kita ketahui bersama, ITB Berlin merupakan bursa pariwisata tahunan terbesar di dunia dan selama 62 tahun penyelenggaraannya, untuk pertama kalinya di tahun ini, di tahun 2021 dilaksanakan secara hybrid, di mana berlangsung mulai hari ini di tanggal 9 Maret 2021 hingga 12 Maret 2021, dan tentunya di Indonesia dihadiri oleh co-exhibitors dari seluruh daerah di Indonesia. Dan tentunya pelaksanaan ITB Berlinau secara hybrid ini menjadi salah satu langkah adaptif yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat memfasilitasi bangkitnya UMKM lokal, dan tentunya dengan mengadakan pameran UMKM, dan untuk seluruh co-exhibitor juga untuk seluruh hadirin nanti juga bisa mampir ya di pameran UMKM yang sudah dihadiri oleh para pelaku UMKM. Dan juga ada insentif melalui pembelian dari voucher yang diberikan kepada peserta. Dan berikutnya, langkah adaptif berikutnya adalah memfasilitasi bangkitnya industri MICE menjadi penggerak perekonomian daerah dan tentunya membangkitkan kembali gairah seniman lokal untuk berkarya melalui pementasan kesenian. Kita boleh beri tepuk tangan yang meriah tentunya, hadirin berbahagia. Dan dengan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi dari semua sektor diharapkan dapat kembali membangkitkan pariwisata dan perekonomian di Indonesia. Baik, hadirin berbahagia, selanjutnya kita akan menyimak dan mendengarkan sambutan-sambutan. Dan yang pertama yaitu sambutan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Untuk itu, pada kami hormati Bapak Iputu Astawa, kami persilakan. Baik, yang saya hormati dan saya cintai Ibu, karena hari ini Ibu betul-betul look more young than your age and look so beautiful. Dan kami yang hadir di sini semuanya sangat menyayangi dan mencintai Ibu selaku Deputi Bidang Pemasaran ya. Kami sudah rindu sekali dengan wisatawan Bu ya. Kami sangat sudah haus sekali dengan demand kami yang 17 juta telah hilang dalam setahunnya. Sehingga siapapun tahu Bali mengalami keterpurukan ekonomi sampai merosotnya itu kontraksi minus 12% ya. Jadi kamilah yang paling terpuruk, sehingga sebagian besar hotel kami itu tutup, pesawat-pesawat juga parkir, bus-bus transportasi kami, guide kami sudah lupa dengan bahasa Inggris Bu ya, karena sudah ulang tahun ini COVID-nya 1 tahun 5 hari sudah ini ya, jadi betul-betul terpuruk lah. Tetapi dengan perpaduan antara CHSE dan vaksin yang tidak pernah henti-hentinya, Bapak Menteri selalu berjuang bersama Ibu Nia dan Pak Gus Agung yang hadir juga pada sore hari ini, dan juga Pak Direktur Pak Imam ya Regional 3 juga ikut sedih menyaksikan. Mungkin beliau sudah berkali-kali ke Bali Pak, nampaknya belum ada pergerakan Kuta yang masih sepi begitu ya Pak ya. Tentu saya yakin dari wajah Bapak itu kelihatan sekali ada empati yang memprihatinkan suasana Bali yang seperti itu. Tetapi Bali harus bangkit ya. Dengan perpaduan antara vaksin dan CHSU itu saya sangat yakin kekebalan tubuh masyarakat Bali nanti akan bisa kita wujudkan, sehingga trust, trial, confident daripada seluruh wisatawan nanti untuk bisa berkunjung ke Bali akan bisa kami wujudkan Bu. Kami berserta seluruh jajaran yang hadir di sini ini selalu mengesatukan langkah. Asita yang tadinya bercerai-berai kami satukan, dan Astungkare lah nanti akan segera bisa kita bersatu kembali. Tidak elok, tidak cantik dalam suasana keprihatinan seperti ini. Kita menghadapi persoalan eksternal saja sudah berat,
apalagi digandoli dengan persoalan-persoalan internal. Ini tentu sudah sangat dipahami, memang sesekali kita harus mengorbankan keinginan kita demi untuk kebahagiaan yang lebih penting. Saya pikir memang dibutuhkan pengorbanan, mudah-mudahan kami akan bisa menyatukan gerak langkah. Kami sangat menggantungkan diri sekali kepada Kemenpar agar segera Bali itu untuk bisa di-re-eponing kembali, karena walaupun belum seluruh negara, ya Pak Gus Agung tadi menyampaikan barangkali Eropa bisa digait ke sini yang tidak terlalu ketat lah, bisa setelah dia pulang dari Bali itu untuk mengkarantina warganya gitu ya, cari yang turis-turis yang agak begitu sedikit ya, dan yang jangka waktunya tinggal di sini lebih lama, untuk percobaan dulu gitu Bu, harapan kami. Jangan terlalu lama-lama kami begini, kami sudah setahun tidak menerima gaji ini, wajah-wajahnya apalagi kalau pakai baju putih kelihatan kurus-kurus Bu, teman-teman kami ini ya. Ya betul Bu, ya jadi sangat memprihatinkan sekali. Sabar ya Bapak Ibu sekalian semuanya, percayalah kami tidak pernah berhenti untuk selalu memikirkan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi dengan kebersamaan itulah saya yakin Nuna Sice ibarat seperti Banten itu kembali ya, kita menghaturkan Banten dengan manggisnya, mangde ide gelis wece, dengan jeruknya, jejer rukun kita semua. Kalau ada sentul boleh juga sekan-sekan tulus doa kita, dan juga kalau bisa apel jadi ayu pelaksanaannya. Itulah semua doa-doa kami kehadapan hidup yang widiwasa, agar melalui acara ITB Berlin ini akan ada secercah sinar yang bisa membangun semangat kami, optimisme kami untuk bisa Bali bangkit kembali. Ya. Engkau yang di sana nanti akan dihibur ya oleh Mbak ini ya. Aku di sini bersatu dalam hati, kan gitu ya. Jadi kita bersatu dalam hati untuk menghadapi persoalan yang cukup berat setahun ini, tetapi dengan doa semua daripada Bapak Ibu sekalian kami harapkan tentu vibrasi, tentu spirit, tentu gelombang frekuensi itu nanti akan didengar oleh Pak Jokowi, oleh Bapak dari Kemenkumham, mungkin juga dari Ibu kita Menlu, dan juga dari Bu Nia nanti akan mendengar kita, sehingga Bali harus dijadikan sebagai pilot proyek dulu lah. Jadi kita satukan gerak langkah kita supaya bisa cepat-cepat membuka untuk wisatawan mancanegara kita, gitu ya yang kita harapkan ya. Setuju ya Bapak Ibu sekalian seperti itu ya. Yang penting semua ini adalah kita satu bahasa, satu gerak langkah yang sama, sehingga Bu Nia tidak akan ragu-ragu untuk memperjuangkan kita semua. Astungkare dengan Nasice ring sesonan sesami niki sane melinggih niki ring sesengkon dua jagat Bali puniki presiden ngicenen pemargi sane becik sane tapi sane bisa dipakai tuntunan, dan sinar sucinya selalu pasti akan memberkati kita semua. Astungkare Bu Nia, harapan kami seperti itu. Tapi saya terima kasih, apresiasi atas segala upaya yang telah Ibu lakukan. Sampai dengan hari ini Ibu masih semangat untuk bisa menjaga perasaan kami, menjaga semangat kami di sini. Tentu kami atas nama seluruh teman-teman kami di jajaran pariwisata menyampaikan matur suksemo yang setulus-tulusnya Bu. Semoga segala upaya yang Ibu lakukan ini mendapatkan berkat, diberikan rezeki, umur yang panjang dan kesehatan untuk kita semua ya. Jadi kalau yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, salam hormat untuk Bapak semua. Besok kami akan mencoba memberikan vaksin kepada Bapak Ibu sekalian. Tapi jujur karena untuk satu tim vaksin saja satu harinya hanya bisa 79 orang Pak. Kalau bisa 1000 vaksin harus diperlukan paling tidak 10 tim. 10 tim itu 50 orang. Memang harus ada dokter spesialisnya, harus ada yang tukang suntiknya. Jadi kami susah payah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk mendapatkan tenaga-tenaga itu, sehingga kami juga meminta yang ada di UNUD, yang ada di Universitas semua lah, ayo kita kerahkan segala potensinya, gaspol gitu, gabungan semua potensi yang ada untuk bisa gotong royong gitu ya. Jadi yang belum sempat dipanggil bersabar dulu,
Bu Nia juga sudah mengusahakan 100.000 vaksin yang sudah terdaftar by name by address. Cuman memang untuk mencapai 1.000 saja sehari itu kami harus memobilisasi tenaga spesialis yang banyak, yang susah karena kan setiap kabupaten juga melaksanakan program. Jadi mohon bersabar dan pasti kami akan sasar semua ya. Jadi satu hari mudah-mudahan bisa kami 1.000 saja orang sehingga nanti akan bisa lebih banyak lah yang divaksin. Kemarin kami dengan Pak Gus Agung sudah menyasar 3.500-an tuh nggih. Dan saya yakin kalau sudah semakin banyak yang divaksin, COVID-nya pasti akan turun dan kita akan bisa segera bangkit. Dan percayalah Bu, kalau Bali bangkit, Indonesia perekonomiannya akan bangkit. Oleh karena itu, mari kita semua berdoa, berjuang untuk bisa menuju ke arah perbaikan ekonomi kita ya. Terlalu lama kita kelaparan juga bisa mati kan gitu ya. Bukan karena COVID saja bisa mati gitu ya. Oke, saya kira itu Bu Nia yang bisa kami sampaikan. Buah kurma sebesar paha, buah kemiri tidak berduri. Mari bersama berusaha membangun Bali yang kita cintai. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Baik, hadirin mohon tepuk tangan yang meriah. Baru saja kita simak bersama sambutan dari Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Iputu Astawa yang tentunya sudah sangat luar biasa melakukan berbagai macam gerakan dan kerjasama yang luar biasa untuk membangkitkan kembali pariwisata Bali. Baik, hadirin berbahagia, selanjutnya mulai kita simak bersama sambutan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno yang akan disampaikan secara virtual. Namun sebelumnya kami mengundang kepada Ibu Nia Niscaya untuk memberikan sambutan dan sebagai pengantar sebelum video Bapak Menteri Parekraf diputarkan. Bersilakan Ibu. Terima kasih. Terima kasih MC. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dulu Pak, hanya memberikan pengantar. Pertama-tama terima kasih sambutan luar biasa dari Pak Kadis. Buat saya Bali itu meter Pak, nggak cuman Garuda kalau customer itu meter, tapi Bali buat saya meter itu cerita masa lalu. Pak Kadis yang tahu. Gus Agung terima kasih. Kalau sudah ada Ketua BTB udah Pak Kadis udah kelar lah urusan pariwisata Pak. Kita we are family now gitu ya. Hanya saya pertama-tama mengucapkan permohonan maaf Pak Menteri semula dijadwalkan hadir namun ada acara yang mendadak tidak bisa ditinggalkan di Jakarta, namun beliau tetap pesannya disampaikan dan untuk itu kita saksikan bersama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Indonesia maju. Yang saya hormati Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ibu Nia Niscaya. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Bapak I Putu Astawa. PLT Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, Bapak Cokorda Raka Darmawan. Official Representative Messe Berlin untuk Indonesia, Ibu Febiana Mawuntu. Rekan-rekan industri pariwisata yang tergabung menjadi co-exhibitor Indonesia di ITB Berlin Now. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan berkahnya kita dapat menyelenggarakan dan bersama-sama hadir dalam kegiatan ITB Berlin Now yang akan berlangsung mulai hari ini 9 Maret 2021 hingga 12 Maret 2021. Pada tahun-tahun sebelumnya, kegiatan ITB Berlin biasanya dihadiri langsung oleh Bapak Ibu di Messe Berlin Hall 26A. Namun tahun 2020 lalu, kita tidak dapat berpartisipasi pada ITB Berlin karena kegiatan tersebut dibatalkan oleh penyelenggara kurang lebih 5 hari sebelum pelaksanaan. Sudah banyak persiapan yang kita lakukan saat itu. Seperti sudah mulainya pembangunan pavilion Indonesia di Messe Berlin, bahkan sudah ada pula diantaranya Bapak Ibu yang berangkat menuju Berlin. Musibah atau bencana pandemi COVID-19 ini tidak bisa kita hindari, bahkan hingga hari ini. Namun semoga
kita terus diberikan kekuatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk selalu diberikan kekuatan dalam menghadapi ujian ini. Hari ini kita semua dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan ITB Berlin secara 100% digital. Dan hal ini yang pertama kalinya dalam 60 tahun lebih pelaksanaan ITB Berlin. Penyesuaian mau tidak mau harus kita lakukan agar kegiatan promosi pariwisata melalui International Trade Show tetap bisa berjalan di tengah situasi pandemi ini. Pameran pariwisata ITB Berlin ini bukan pameran yang pertama dilaksanakan secara virtual. Namun sudah banyak pameran sejenis yang dilaksanakan secara virtual, seperti WTM London 2020 lalu. Langkah adaptasi ini memang sudah seyogyanya kita ambil karena tuntutannya seperti itu. Zaman sudah berubah, ada atau tanpa pandemi COVID-19. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 telah memberikan dampak besar di berbagai sektor. Tak terkecuali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Di tahun 2020, kunjungan wisatawan mancanegara mengalami penurunan hingga 74% dari tahun sebelumnya. Khusus di kawasan Asia Pasifik, angka kunjungan wisatawan mancanegara mengalami penurunan hingga 300 juta orang dibanding periode tahun 2019. Pariwisata Indonesia juga menjadi salah satu yang terdampak hebat akibat pandemi global COVID-19. Oleh karena itu, berbagai macam kebijakan dan kegiatan terkait pemulihan, pemasaran terus dilakukan sejak 2020. Di antaranya program Indonesia Care, ini yang saya pakai. Indonesia Care kampanye ini menjadi satu program adaptasi dan sertifikasi gratis CHSE, kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan. Kemenparekraf memberikan dukungan bagi para pelaku usaha terkait sektor pariwisata. Mendorong masyarakat untuk melakukan perjalanan di dalam negeri dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan 3M dengan tagar hashtag di Indonesia aja. Mendorong masyarakat untuk menggerakkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif dengan menggunakan produk lokal, serta penggunaan tagar hashtag bangga buatan Indonesia dan hashtag beli kreatif lokal. Selanjutnya, mengembangkan sekitar 244 desa wisata di seluruh Indonesia. Karena desa wisata merupakan salah satu pendorong dan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Kebijakan-kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan kepercayaan wisatawan untuk berwisata ke Indonesia dan mempersiapkan diri ketika masyarakat dunia telah siap kembali melakukan perjalanan. Selain itu, melalui keikutsertaan Indonesia pada ITB Berlin Now, upaya kita untuk tetap berada di pasar dan menjadi top of mind destinations dapat tercapai. Bapak, Ibu sekalian, beberapa negara dunia termasuk Indonesia telah mulai melaksanakan program vaksin untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Suksesnya program vaksin tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk mulai bepergian dan pelonggaran larangan bepergian sehingga perlahan akan mengembalikan perjalanan wisata sebagaimana periode pra-pandemi. Dukungan masyarakat pariwisata Indonesia terhadap program vaksinasi artinya turut menjaga kepercayaan masyarakat dunia bahwa Indonesia serius mencegah penyebaran virus COVID-19. Bapak, Ibu yang saya hormati, kita harus optimis untuk menyambut peluang kebangkitan pariwisata Indonesia. Rencana pembukaan border terus kami persiapkan dengan terus berkoordinasi secara intensif dengan kementerian lembaga terkait. Mari berpartisipasi di ITB Berlin Now selama 5 hari ke depan dengan optimis. Mari memanfaatkan fasilitas yang pemerintah berikan kepada Bapak dan Ibu secara maksimal. Melalui kerjasama kita dapat membangkitkan kembali sektor pariwisata demi kesejahteraan masyarakat kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti aktivitas ITB Berlin Now. Semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
Tes 1, 2, 3. Nah sekarang saya bicara yang resmi Pak. Kalau tadi pengantar saya ulang. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Yang kami hormati Bapak Ibu Tu Astawa, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Kalau tadi saya dibilang cakep, saya juga bilang Bapak ternyata bagus juga Pak ternyata. Ini adalah spesialis Kepala Dinas Pariwisata di masa COVID. Jadi beliau belum dapat soul-nya gimana ITB Berlin. Ini sekedar iming-iming dulu Pak. Nanti kondisi memungkinkan Pak Iman, nampaknya Pak Kadis harus kita ajak untuk berpromosi keluar. Semoga ya segera berakhir. Saudara saya, semuanya saudara nih. Yang kedua di Bali itu adalah Gus Agung, Ketua BTB. Terima kasih Gus, dengan kehadiran Gus di sini membuat kami betul-betul kita bersatu. Dan kali ini event ini adalah katanya kalau bahasa Balinya ngayah Pak ya. Jadi ini memang kita gotong royong, tanpa Bapak Ibu sekalian kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi itu yang saya ucapkan, dan juga kepada yang terhormat seluruh co-exhibitors baik yang hadir secara offline maupun online. Saya harus menyapa online ada sekitar 100 lebih Pak Kadis. Jadi saya kira ini menunjukkan semangat yang luar biasa. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali kepada para pelaku yang masih tetap bersemangat. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Kalau tadi Pak Menteri sudah banyaklah pesan yang kita semua tahu. Hanya pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa adaptasi, inovasi, dan action ini yang kita lakukan. Itu suatu pilihan yang tidak bisa tidak, jadi harus kita lakukan. Dan juga tadi Pak Menteri menyampaikan CHSE juga Pak Kadis dengan tagline Indonesia Care, dan juga vaksin, dan satu hal lagi penegakan protokol kesehatan. Tolong kita sama-sama tegakkan bersama, karena kita ini sekarang sedang dinilai oleh Kementerian Luar Negeri bagaimana penerapan protokol kesehatan di Bali khususnya dalam rangka opening border Pak. Beliau ada kesan laporan dari timnya 2 minggu di sini tidak seragam, tidak standar, tidak semuanya menegakkan. Untuk itu mari kita buktikan bahwa Bali bisa menegakkan protokol kesehatan. Jadi semangat ya semua Bapak Ibu. Karena ini akan menjadi tolak ukur, karena memang Kementerian Luar Negeri itu adalah lembaga secara undang-undang yang punya hak untuk membuka border. Untuk itu harus kita buktikan bahwa Bali siap. Kemudian juga di event ini kami juga untuk mengempower UMKM Pak. Jadi silahkan belanja, kalau kurang bisa di top up. Jadi ini adalah salah satu fasilitasi pemerintah untuk membantu di saat yang sulit untuk pelaku pariwisata, pelaku aircraft, dan juga UMKM aircraft, pelaku aircraft nanti kita juga performing arts. Memang tidak berarti banyak Pak, tetapi setidaknya kami memberikan perhatian. Jadi saya kira itu yang ingin kami sampaikan, tetap semangat. Kita tidak bicara do's dan don'ts-nya, tapi how, ini yang harus kita cari jalan keluar. Tolong sampaikan kepada para mitra bahwa protokol kesehatan diterapkan di Indonesia, di Bali khususnya, dan sudah di-endorse oleh UNWTO ketika mereka hadir di sini di bulan Desember. Itu mungkin bisa menjadi modal yang baik untuk Bali. Kemudian Pak Menteri tadi juga menyampaikan kita koordinasi. Oh Mbak Fepi terima kasih, saya baru lihat. Pak Rai juga, Garuda terima kasih. Jadi itu PR kita bersama untuk meyakinkan bahwa protokol kesehatan is in place seluruh touch point perjalanan seorang wisman. Kemudian lagi saya pikir itu sih yang penting, dan nanti kami diminta untuk membuka. Namun tadi Pak Kadis memberikan pantun Pak, saya juga punya loh Pak. Gak mau kalah nih. Ikan hiu geter-geter, see you later. 1. Ada 2 lagi Pak. Ini buat Gus Agung sama Pak Kadis. Ikan hiu makan tomat, I love you so much. Terima kasih. Kalau gitu MC saya harus membuka dengan resmi. Saya mohon pendamping dari Pak Kadis, Gus Agung, Pak Iman, dan Pak Rai, dan Mbak Fepi. Boleh bersama-sama. Ini loh nunjukin kita semua berkolabor action. Teman-teman online semoga masih tetap stay tune ya. Terima kasih.
Baik, sebelumnya hadirin berbahagia boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu. Terima kasih ya. Wassalamualaikum Untuk warahmatullahi Deputi wabarakatuh. Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Ibu Nia Niscaya. Terima kasih atas sambutannya Ibu. Dan sekarang saatnya kita akan bersama-sama menyaksikan opening ceremony ITB Berlinau 2021 yang dimana sebentar lagi akan dibuka secara resmi dengan pemukulan panggul ke gong. Untuk itu kita akan menghitung bersama-sama. Kami persilahkan kepada Ibu Nia untuk menggenggam panggul terlebih dahulu. Kita akan menghitung bersama-sama dan kepada seluruh tamu undangan boleh untuk bersiap-siap. Oke ya. Baik, hadirin yang berbahagia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan resmi kami nyatakan dibuka partisipasi Indonesia di ITB Berlin Now. Semoga sukses. Terima kasih semua Asungkara. Kita laksanakan. Baik, kami persilakan kepada Ibu dan Bapak-bapak untuk berfoto bersama. Baik. Baik, baiklah kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi hadirin berbahagia. ITB Berlinau 2021 sudah resmi dibuka. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dan juga Bapak. Kami persilakan untuk menempati tempat duduknya kembali.
kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan dari Gusteja. Sebuah lagu yang begitu indah yang berjudul Unify telah dibawakan, dan tentunya Gusteja merupakan seorang musisi suling kenamaan Indonesia yang merupakan putra kelahiran Bali, hadirin berbahagia. Dan seperti yang kita ketahui, begitu banyak karya-karya apik yang telah beliau lahirkan dan diperkenalkan hingga ke mancanegara. Baik, dan tadi kita baru saksikan persembahan yang pertama. Kita masih ada 3 persembahan lagi tentunya dari Gusteja. Dan sebentar lagi Gusteja akan mempersembahkan kembali karya apiknya, dan kali ini akan berkolaborasi dengan seorang penari kenamaan Bali juga, yaitu Kadek Dewi Aryani atau lebih dikenal dengan KDA, di mana kolaborasi ini akan membawakan sebuah karya dengan judul Mejura. Ya, dan untuk lagu Mejura ini merupakan sebuah karya yang diangkat dari folk song, yaitu yang pertama Meong Meong, Juru Pencar, dan Ratu Anom. Dan di persembahan kali ini bisa kita saksikan bersama, hadirin berbahagia, dengan tema busana merah putih, dan tentunya juga nanti dengan ritme lagunya yang semangat dan menyumpahkan simbol mengajak kita semua bekerja sama, berkolaborasi, beradaptasi supaya kembali menyongsong pariwisata dan perekonomian Indonesia yang lebih baik lagi dan bangkit tentunya. Dan setelah kolaborasi dengan KDA dengan lagunya Mejura, akan kembali dilanjutkan dengan penampilan berikutnya dari Gusteja, yaitu dengan lagu Ulah Egar dan On Fire. Hadirin berbahagia, langsung saja marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah. Inilah dia penampilan selanjutnya Gusteja dan KDA.
Terima kasih. Sekali lagi tangan Dewi Aryani penari kita. Terima kasih banyak. Baik, langsung saja untuk lagu berikutnya ini berjudul Ulah Hagar, yang artinya bangkit dan bergembira. Ini dia Ulah Hagar.
saya sampaikan juga di sini bahwa musik saya ini terinspirasi dari musik tradisional Nusantara. Ya, di antaranya suling yang saya buat ini saya buat sendiri, bambu, dan juga dari kayu, dan juga alat musik yang Bapak Ibu dengar tadi itu ada perpaduan musik bambu, kayu, kolintang, gondang, sembilan, ya kayak gitu. Kita coba padukan jadi satu. Saya udah ada 4 album nih, ya, dan yang saya produseri sendiri, dan mudah-mudahan ini bisa menghibur Bapak Ibu semua. Dan album-album ini sudah tersebar di berbagai negara, Ibu. Ya, dan mungkin lagu-lagu saya ini sudah biasa diputar di banyak hotel dan mungkin di Anfaya juga. Saya yakin di Spanyol pasti ada. Saya yakin sekali ya. Karena selama 10 tahun ini lagu-lagu saya itu banyak dipakai karena relaxing music ya. Banyak hotel yang pakai musik saya untuk sekedar untuk merelaks pikiran ya. Untuk di spa dan di lobby juga. Baik, mungkin lagu terakhir saya akan ubah sedikit karena lagu ini legend sekali ya, dan mungkin hampir kalau semua hotel di Bali, restoran, spa, dan mungkin di airport juga diputar. Lagu ini berjudul Hero. Lagu ini berjudul Hero. Jadi saya ganti On Fire dengan Hero ya, untuk sekedar mengingatkan kembali kita bahwa kita harus tetap semangat menatap ke depan. Terima kasih. Ini dia Hero, lagu terakhir saya.
Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Gus Teja. Terima kasih banyak Bu Gus Teja. Dan hadirin yang berbahagia, tentunya tadi kita sudah nikmati karya-karya dari Gus Teja yang tentunya sangat-sangat indah dan menyejukkan hati. Baik, dengan berakhirnya persembahan yang sangat apik tadi dari Gus Teja, tentunya berarti berakhirlah pula rangkaian acara opening ceremony dari ATB Berlinau 2021. Tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu tamu undangan dan juga kepada seluruh co-exhibitors yang hadir secara offline maupun secara online telah menyimak dan mengikuti acara opening ceremony dari ATB Berlinau 2021. Dan tentunya kami informasikan untuk yang hadir juga secara online untuk tetap berpartisipasi ya, dan yang secara offline tentunya juga di Anfaya Beach Resort Bali, karena sebentar lagi kita juga akan menyaksikan live secara virtual opening ceremony dari ATB Berlin yang langsung diadakan di Berlin sendiri. Kami mengajak Bapak Ibu semuanya untuk berpartisipasi dan juga kami persilakan untuk secara aktif mengadakan business networking. Kami persilakan kepada Bapak Ibu co-exhibitors untuk melakukan business networking dengan co-exhibitors lainnya. Semoga mendapatkan peluang-peluang yang lebih baik, kerjasama dan kolaborasi yang lebih baik ya. Dan juga tentunya Bapak Ibu semuanya kami informasikan, kami harapkan untuk seluruh co-exhibitors untuk dapat berpartisipasi dan hadir selama pelaksanaan ATB Berlinau 2021 dari hari ini hingga tanggal 12 Maret 2021 tentunya. Dan kami informasikan untuk peserta offline ataupun Bapak Ibu yang langsung hadir di Anfaya Beach Resort Bali, untuk makan malam akan disediakan di Kunyit Restoran yang berada di belakang area Ballroom Anfaya. Dan juga untuk voucher UMKM yang dibagikan kepada seluruh peserta dapat dipergunakan sesuai dengan jenis voucher dan nominal yang tertera Bapak Ibu ya. Sebagai contoh, apabila voucher yang Bapak Ibu dapatkan ini adalah voucher Borobudur, berarti Bapak Ibu silakan mempergunakan voucher tersebut pada booth UMKM yang bertuliskan Borobudur saja ya. Dan tentunya penjual tidak bisa memberikan selisih uang bila mana nilai barang lebih rendah dari nilai voucher. Namun bila mana harga barang lebih tinggi dari nilai voucher, maka selisihnya Bapak Ibu bisa bayar dengan uang cash atau dengan persetujuan dengan penjual itu tersendiri ya. Dan tentunya Bapak Ibu sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh undangan dan hadirin untuk telah berpartisipasi. Dan tentunya jangan lupa untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan. Dan semoga dengan ATB Berlin 2021 ini semakin membangkitkan pariwisata perekonomian Republik Indonesia. Dan sekali lagi selamat melakukan business networking. Salam sehat, salam Indonesia maju. Mau tepuk tangan yang paling meriah. Dan sebagai akhir kata, izinkan saya tutup dengan para mesanti Om Santi Sati Sati Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan terima kasih. Cek. Oh ya, harus menjaga kesehatan sehingga cuma bisa 69 yang ada di sini. Nah, di acara opening ini
Kita juga mengundang pekerja kreatif, tadi ada Gus Teja, bagus sekali performing arts-nya, menggunakan instrumen Indonesia semua dari bambu, basicnya, dan dibuat sendiri, lagu-lagunya juga karya beliau. Jadi luar biasa, kami juga undang fotografer, kemudian untuk foto ops ya. Kemudian ada UMKM, seluruh peserta kita beri voucher supaya belanja. Habis ini saya juga belanja, jadi belanja nanti kalau harganya di luar voucher maka dia harus top up. Jadi inilah yang dipesankan Mas Menteri, harus selalu inovatif, harus beradaptasi dan juga berkolaborasi. Ini yang sudah kita lakukan dan tentunya ini bukan satu-satunya karena kedeputian lain dari Kemenparekraf juga menjalankan arahan Mas Menteri seperti ini. Ini ogoh-ogoh ini mulai keluar nih, ini adalah bosnya Bali Tourism Board, Gus Agung. Kalau udah ada beliau kelar lah urusan ya. Jadi ini apa Mbak? Oh sambal, oke. Ini ada kacang serundeng. Jadi ini makanan, ini kerajinan. Oh Pak Kadis, terima kasih Pak Kadis. Jadi ini yang begawannya Bali lah, yang punya Bali. Jadi saya sih lihat Pak Kadis semangatnya ya. Industri itu spiritnya itu yang saya pikir itu yang harus kita jaga. Jangan sampai, walaupun sudah setahun ya, tidak ada income dari turis katanya. Tapi semangatnya masih ada kalau kita lihat mereka hadir di sini sejumlah 69 dan lebih 100 secara online. Mudah-mudahan itu menunjukkan spirit yang luar biasa dan tantangannya adalah bagaimana protokol kesehatan. Iya ini yang ke Christian Dior itu ya, endek ya. Bu boleh dijelasin ya Bu, sebetulnya kain endek itu ini tiap Selasa ya? Oh, endek tenun Bali. oke. Dia ada yang ini yang super, ini yang kelungkungnya. Oh ada ciri khasnya masing-masing. Iya betul. Jadi ini sebetulnya kalau di Jawa kayak lurik gitu kah? Iya, Tenun ya? Tenun ya. Oke. Kita juga siap yang sudah jadi. Habis ini saya, nanti dilihat banyak orang malu saya belanja. Iya, silakan. Tapi keren-keren semua dan Kita Christian punya- Dior aja beli ya, kita harus beli. Cantik Bu. Siap. Yang ini juga warnanya Bagus. asik-asik. Siap Mbok, habis ini Mbok. Nggih, terima kasih. Jadi kita, ini udah kalau Bali ini juga terkenal ya, kerajinan tangannya. Siang Mbak, ini aduh begitu halusnya ya. Jadi ini kerajinan kria ya kita bilang, ini dari perak, Ya. perak bakar. Ya, perak bakar, plated dada. Oke, wow unik sekali. Ya. Kita bayarnya bisa pakai apa? Voucher. Voucher, kalau Bisa ini bisa cash, top up ya. ya, bisa debit. Ya, bisa. Oke. Tuh Sobat Parekraf, jadi inilah cara kita kalau mau menjadi pahlawan di era now, banggalah buatan Indonesia. Terima kasih. Ini terima kasih buat Anfaya Group, Group ya, dan Karma Event ini. Karma ini biasanya kuat di ITB Berlin ya, beli wayan. Terima kasih untuk Karma Wibangga ya, yang telah membantu Kemenparekraf untuk menyelenggarakan acara ini. Ya, teman-teman media, kita langsung aja diskusi. Ada yang mau tanya?
aspirasi Indonesia tuh masih ada di top of mind-nya para wisatawan. Jadi kita harus tetap hadir di sebuah event yang terbesar di dunia yang disebut dengan ITB Berlin selalu tanggal 9 sampai 12. Serunya menikmati wisata Karisma Indonesia dengan standar protokol CHSE hanya di Indonesia aja.